Kok lama ya? Sebentar ya. Bentar guys. Recordnya lama. Mungkin udah lelah ya. Udah siang. Oke, ini sudah record. Ya, nanti wajah-wajah yang di sini sudah ke-record otomatis. Jadi udah otomatis foto. Oke, good. Teman-teman, kita mulai aja untuk pembelajaran pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya mau tahu dulu nih, suasana hati kalian bagaimana untuk hari ini. Oke, silakan teman-teman membuka Jamboard ini, saya kasih di chat ya. Silakan teman-teman menuliskan suasana hatinya ke dalam Jamboard yang sudah saya sharekan. Nah, nanti silakan ini ya, silakan ditulis di sana. Nah, udah ada yang masuk. Nah, teman-teman silakan pakai sticky note. Pakai sticky notes, misalkan suasana hati saya ini senang luar biasa. Kalau diklik, nah misalkan contohnya seperti itu. Ya, kalau yang pakai HP mungkin bisa tuliskan saja di kolom chat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai PC itu silakan teman-teman join ke Jamboard. Nah, ketikan untuk suasana hatinya bagaimana. Silakan pakai sticky notes. Bisa toh? Bisa ya? Bisa dibuka kan? Halo, anyone? Ya Pak, Bisa bisa ya? Pak. Oke. Silakan dituliskan di situ, pakai sticky note. Sticky note. Ah, pinter. Nathan, semangat. Niko senang dan gembira. Apalagi nih? Dijajar-jajar. Oke, good. Siapa lagi? Yuk. Silakan diisikan dulu. Sehingga kita bisa ini tahu satu sama lainnya. Yuk, silakan diisikan. Yang memakai handphone bisa menuliskan suasana hatinya di pesan di sini kolom chat. Bapak, silakan, saya tunggu suasana hatinya bagaimana. Mau sekalian curhat di sini ya, apa-apa. Misalkan Pak saya lapar atau saya lelah atau saya butuh cinta, alah atau apa gitu ya. Silakan dituliskan. Baru 3? Oke, Dexter bahagia sama senang. Jendra B aja, senang dan lelah itu siapa? Nggak tahu. Naki senang dan bahagia. Senang dan lelah ini siapa ya? Oke, pinter no iso nato dewi-dewi no. Wah, mantap. Arnel senang dan bahagia. Oke, saya set backgroundnya biar seru. Saya set backgroundnya apa ya? Ini Google Image. Kalian mau logo apa? Ini aja, Genshin. Genshin Impact. Nah, ini aja deh. Nih. Set as frame background. Senang, agak ngantuk. Oke. Backgroundnya bagus ya. Genshin. Oke. Yuk, apa lagi? Kan backgroundnya bagus. Genshin Impact. Ini kau senang dan semangat. Yosef senang agak ngantuk. Apalagi? Ini saya nyambi ini ya,
monitoring untuk diklat ya. Kalau ada suara Pak Guru Bu Guru nggak apa-apa ya. Oh, bentar lagi penutup. Oke, dituliskan dulu guys. Sudah kepakai tadi. Ya gitu. Oke. Itu yang senang agak ngantuk siapa tuh? Nggak ada yang sedih ya? Nggak ada ya? Oke deh. Oh. Jason. Udah semua ya? Oke, intinya senang ya, senang dan bahagia. Nah, teman-teman, kenapa kok kita perlu mengetahui suasana hati? Nah, ini supaya kita bisa mengolah mengolah diri kita ya, biar tahu. Bosan dan biasa aja. Oke, bosan. Aduh, bosan ya. Ya, namanya aja PJJ ya. Ya bisa ketemu teman-teman secara langsung. Gitu. Oke, pelan-pelan nih belum bisa ketemu juga. Di sekolah juga sepi loh guys, rasanya. Ini sepi. Saya di sekolah ini. Nah ini kalau saya hilangin backgroundnya kayak gini nih. Ini saya di ruangan saya. Nah ini suasananya. Ini suasananya lagi seperti ini. Oke, ini lagi monitoring guru-guru. Oh, ya. Ini ruang server. Ini ruang servernya SMK Mikael. Ini ruang servernya. Ya, banyak kabel ya. Kabel-kabel banyak banget. Ini ruangan di sini, ruang wakil kepala sekolah dan seterusnya di sini. Oke, itu sedikit room tour untuk hari ini. Kita aja dan banyak-banyak. Nanti lagi. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Google Classroom untuk mapel Simkomdik itu sudah berganti nama, ya. Sudah berganti nama menjadi Logika dan Teknologi Digital. Nah, ini karena sekolah kita sudah ditunjuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Jadi untuk beberapa mapel ada yang harus berganti nama. Nah, ada mapel yang harus fusion kayak kimia dan fisika itu jadi IPAS. Gitu. Fusion tahu artinya fusion ya? Sering nonton Dragon Ball tuh, kalau yang sering nonton Dragon Ball itu fusion. Oke. Ini enggak ada yang jawab pertanyaan saya tuh, ya Allah Gusti. Kok sepi ini tuh. Hello, anyone can answer my question please? Aku dari kok stand up comedy loh. Oh, bentar. Yes, Mr. Debbie. Oh, oke. Sebentar. Saya lagi ngajar. Oke. Alright. 3, 2, 1. Oke, recording stop. Oke. Dah. Oke. Oke, guys, lanjut ya. Coba.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Mr. Happy, mau di end meeting enggak? Saya end ya. Ya, oke. Alright, see ya. Oke, sorry guys, ini namanya apa? Multitasking kayak gini nih. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi yang pertama, gitu. Kemarin kan kita udah membahas tentang algoritma dan logika komputer ya. Kemarin udah presentasi belum sih? Udah, Pak. Udah, iya, Sudah Pak. toh? Udah kok. Ya. Nah, ini bab 1, berpikir komputasional. Masih presenting. Oke. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, good. Nah, sudah. Nah, oke. Kita akan belajar bab yang pertama, yaitu supaya teman-teman punya strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Nah, kalau dilihat dari sini sih pengertiannya susah ya. Tapi kalau boleh disederhanakan, berpikir komputasional ini memang mengajak kita untuk berpikir secara menggunakan pikiran gitu ya, menggunakan pikiran secara terstruktur gitu ya. Kalau komputer itu kan kalau mau mengeksekusi suatu perintah ini kan terstruktur, betul ya. Betul? Ketika kamu mau membuka file ini kan langkahnya jelas. Harus filenya di double klik gitu kan. Atau dengan menggunakan klik satu lalu klik enter seperti itu. Nah, kita diajak untuk berpikir supaya kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan komputer. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari guys. Proposisi, negasi, deduktif, dan seterusnya. Hari ini kita sampai deduktif dan aduktif. Nah, untuk yang berikut-berikutnya nanti pas pelajaran berikutnya. Ya. Jadi, kita akan lumayan panjang. Nah, ini nanti silakan secara bergantian dibacakan supaya teman-teman juga aktif ya, supaya aktif. Segini kelihatan enggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, mantap. Yuk, kita mulai dari nomor absen 1 dulu. Silakan dibacakan mengenai apersepsi sampai titik itu komputer. Silakan. Nomor 1, Afrian. Baik, Pak. Sing keras ya. Apersepsi, berpikir komputasional. Computational thinking merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia maupun mesin. Metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Oke. Nah, teman-teman pada bab 1, teman-teman akan diajak untuk berpikir secara komputasional, gitu ya. Menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah,
yang contoh yang sudah diterapkan ya kayak gini nih, gitu. PJJ itu kalau teman-teman berada di rumah, saya di rumah juga, ini pastinya menggunakan suatu perangkat, ya setuju ya. Nah perangkatnya kan pasti ada gadget. Nah gadget kita sebut aja ada komputer, ada HP gitu ya. Nah itu kan juga salah satu dari perangkat digital. Nah berpikir komputasional dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Jadi ya ini harus berkolaborasi nih antara manusia dan perangkat digital. Seperti itu. Nah, metode ini bisa memberikan kemudahan kita untuk memecahkan masalah. Nah, banyak deh contohnya deh ketika kamu mau ada tugas diminta untuk ngeprint. Nah, itu kan juga menggunakan perangkat digital. Seperti itu. Paham ya ini ya? Secara sederhananya ya. Kalian mau diajak kemana itu ya. Oke. Nah, berikutnya nomor absen 2. Silakan dibacakan. Sampai nomor 6 itu. Karakteristik berpikir komputasional adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan konsep. Informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. 3. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. 4. Memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Sebuah ide dan bukan sebuah benda. 6. Diperlukan bagi setiap orang. Oke, terima kasih. Nah, karakteristiknya ya sudah disebutin tadi ya. Saya paling suka yang ini sih, yang paling cocok itu nomor 2 tuh. Nomor 2. Nah, kemampuan dasar tentang TIK, gitu. Kalau mungkin seusia ayah ibu, gitu, kalau mau belajar komputer itu kan pastinya akan ini ya, grodal gradul gitu. Grodal gradul bahasa Indonesianya apa ya? Akan susah gitu ya, akan sedikit susah juga, tapi ya tergantung orangnya juga. Ada juga yang usia sudah senior tapi oke juga untuk mengoperasikan komputer. Nah, apalagi kamu ini ya calon penerus bangsa Indonesia, ya ini juga harus mempunyai kemampuan dasar TIK. Kalau nantinya kan juga kamu pas kerja juga paling tidak itu akan menggunakan komputer untuk misalkan kalau kamu jadi operator mesin CNC juga harus bisa komputer kan, atau mungkin kamu ini kan jurusan gambar gitu, itu kan ada mendesain mesin dengan menggunakan software komputer AutoCAD. Nah AutoCAD mestinya kan teman-teman harus bisa menggunakan komputer. Oke, seperti itu teman-teman ya, secara basicnya dari pengertian ini. Oh, masih ada lagi ya, nggak masalah, tapi sama aja. Oke, berikutnya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama dulu. Ini kita diajak untuk melihat secara sederhana dengan menggunakan bahasa yang sehari-hari gitu ya. Kalau bahasa komputer itu kan ngertinya angka 0 dan 1 gitu. Nah, kita akan melihat dengan dengan yang bahasa yang kita tahu. Nah, bahasa yang kita tahu ini kan berupa kalimat ya toh. Kita pelajari dulu apa dari proposisi. Silahkan selanjutnya dibacakan sampai nomor 1 ini sampai kurator. Di nomor berapa? 3 ya. Proposisi. Pengertian. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika
di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur proposisi, yaitu 2 unsur merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 unsur lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Oke, terima kasih. Nah, proposisi intinya adalah menggambarkan keadaan benar atau salah dalam suatu kalimat. Nah, nanti kita lihat nih, perintah komputer itu kan sebetulnya juga terdiri dari beberapa kalimat. Teman-teman pernah lihat ini ya, coding gitu ya, pernah lihat teman-teman? Ya mungkin kalau yang lihat video orang lagi di depan komputer hacking ya mungkin kan terdiri dari beberapa coding. Nah, coding di sini kita analogikan sebagai sebuah kalimat gitu. Kalimat tersebut mempunyai function true atau function false. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 2 ini. Kalimat-kalimat proposisi, silakan dibacakan. Kalimat-kalimat proposisi, kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan quantifier. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melikiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Oke, nah ini diterima dulu ya, jadi ada 4 elemen. Subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Ini diterima dulu aja untuk kalimat pengertiannya. Kita lanjutkan, proposisi majemuk. Apa ini? Nah, ini contohnya. Ya, silakan dibacakan lagi. Nomor 5. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi anteseden dan konsekuen. Yang dipadukan anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas satu subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk berikut. A. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjek bayam, predikat sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. B. Anteseden. Kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen. Kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Oke, terima kasih. Nah, di sini kan ada proposisi majemuk. Nah, kemajemukan proposisi ini terdiri dari 2, ada anteseden dan konsekuen. Nah, anteseden di situ ada 2 kalimat dan 1 penghubung. Kata penghubungnya apa di situ? Kata penghubungnya apa dari kalimat anteseden itu? Kalau yang ada di situ, kata hubungnya apa? Dan, Pak. Dan, betul. Nah, dan itu salah satu fungsi dari perintah komputer. Ada fungsi AND. Kan komputer itu juga ada fungsi AND. Nah, menjadi sebuah konsekuen itu kesimpulan, disimpulkan dari 2 kalimat yang ada di atasnya dapat disimpulkan seperti itu. Kuda adalah kendaraan pada zaman pada satria di zaman kerajaan dan simbol kerajaan. Jadi disimpulkan. Cetok iki jelas ya apa perbedaan anteseden dengan konsekuen ya. Oke. Selanjutnya
Nah, ini kita langsung ke bagian ini aja, negasi. Nah, kalau di dalam perintah komputer itu ada berbagai macam perintah ya. Nah, di situ dituliskan contohnya saja sih, ada 5. Gitu. Ada function not, itu tidak, no. Lalu ada function dan, itu and. Kalau di situ mempunyai banyak ini ya, mempunyai simbol-simbol sendiri ya. Lalu ada atau, itu atau. Lalu ada implikasi itu jika bla 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 maka bla bla bla. Lalu ada panah ke kanan dan ke kiri, itu mempunyai 2 kondisi, yaitu bla bla bla, bila, dan hanya bila, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, ini diterima dulu ya untuk simbol-simbolnya ya. Kalau simbol itu artinya apa ya? Simbol negasi ya. Simbol negasi, ingkaran. Nah, apa itu ingkaran? Coba dibacakan. Absen berikutnya. Negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar, B, jika pernyataan semula bernilai salah, S, dan sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan kalimat tersebut akan bernilai benar. Misalnya, tidak semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup. Kita paham bahwa kalimat itu bernilai benar. Apabila kalimat tersebut diubah menjadi semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup, maka nilai dari kebenarannya adalah salah karena kenikmatan hidup tidak berasal dari kekayaan semata. Contoh kalimat negasi atau ingkaran. 1. Ikan hanya bisa hidup di air. Benar. Negasinya, ikan bisa hidup di darat. Salah. 2. Monyet pandai memanjat pohon. Benar. Negasinya, monyet pandai menanam pohon. Salah. Oke, terima kasih. Nah, kalimat negasi ini kalimat ingkaran, gitu. Artinya kondisi benar itu untuk negasinya kebalikannya. Tapi kalau kalimat itu salah, berarti negasinya benar. Gitu. Semoga nggak bingung ya. Kalimat negasi itu kalimat ingkaran. Paham toh ya? Paham ya? Misalkan ini. Misalkan pohon pisang berbuah durian. Nah, kira-kira itu kan salah. Tapi kalau dibenarkan bagaimana kalimat negasinya? Mungkin salah satu? Pohon pisang berbuah pisang, Pak? Ya, pohon pisang berbuah pisang. Seperti itu ya. Bisa cetok lagi negasi itu apa? Cetok ya. Oke. Ini tuh sama kayak komputer nih. Kondisi true, ada apa, dan seterusnya. Yang penting diterima dulu aja ya. Nah, terus ini, konjungsi. Silakan dibacakan. 2. Konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol apa itu namanya? Caping. Caping. Sehingga semua pernyataan majmuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P.2 tahun 2004 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Q bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Tahun 2024 bukan tahun kabisat. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. 1. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. 2. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari bernilai salah. 3. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari bernilai salah.
Dari deskripsi di atas, dapat kita susun tabel nilai kebenaran dari konjungsi, yaitu sebagai berikut. Tabel dulu kebenaran konjungsi. Ini bacanya bawah apa ke kanan? Bacanya ke kanan. Benar, benar, benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, salah. Salah, salah, salah. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah suatu konjungsi dari, bukan suatu nilai kebenaran ya, nilai kebenaran dari suatu fungsi n. Nah, teman-teman lihat, jika kalimat pertama gitu ya, kalimat pertama itu P, kalimat kedua Q itu benar, maka kondisinya akan benar. Gitu. Jadi intinya fungsi konjungsi ini akan bernilai benar, ini ya, akan bernilai hasil akhirnya benar jika kondisinya sama-sama benar. Itu true. Paham ya ini ya? Jadi kalau di sini kondisinya true, di sini true, maka hasilnya juga true. Kalau di sini ketemu true, tapi di kondisi berikutnya false, maka akan menghasilkan false. Sama juga kalau kalimat pertama false, kalimat kedua true, maka kondisi akhirnya false. Apalagi dua-duanya false, maka kondisi terakhirnya adalah false. Seperti itu. Ini seperti kalau nanti teman-teman belajar bahasa pemrograman ya, atau fungsi Excel. Nah, ini nanti akan berguna di situ. Paham dulu mengenai konjungsi? Paham ya? Ya, diterima sih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan. Contohnya ya. Ini. Perhatikan contoh kalimat negasi. P itu namanya ya, apa namanya? Kalimat pertama, kondisi 1, kambing berkaki 4. Betul ya? Lalu kalimat kedua, kambing memiliki sayap. Nah, ini sudah dinegasikan. Itu salah. Tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. Kalau digabungkan bagaimana? Kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Lalu nilai kebenarannya salah. Kenapa salah? Ayo. Kenapa nilai kebenarannya salah? Tadi saya sudah menjelaskan. Kenapa? Karena kambing memiliki sayap, Pak. Oh, oke. Kalau di bahasa pemrograman, karena kondisinya salah satu bernilai false. Nah, ingat konjungsi itu akan bernilai true jika apa? Kedua-duanya bernilai true. Jika salah satu saja bernilai false, maka nilai kebenarannya akan false. Paham? Paham. Oke. Contoh yang kedua. Presiden adalah pimpinan tertinggi. Betul ya? Terus kondisi yang berikutnya, ini tidak dinegasikan. Gitu. Presiden berasal dari rakyat. Bernilai benar. Ditentukan, maka kalimat konjungsinya, Presiden adalah pimpinan tertinggi dan berasal dari rakyat. Maka nilai kebenarannya apa? True, Pak. True. Ya. Paham ini? Paham ya? Oke. Paham, Pak. Selanjutnya. Nah, ini. Disjungsi. Yuk, silakan dibacakan. 3. Disjungsi. Dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis dengan itu V, Pak. V. Dan ditulis V disebut disjungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat
tabel kebenaran konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P, tahun 2000 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan berbentuk kalimat sebagai berikut. P, tahun 2020 Negasi P bukan tahun... itu negasi itu negasi P. Negasi P, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Negasi Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas dapat dibentuk kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Tahun 2020 tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Nah, oke. Itu aja dulu ya. Nah, kita nanti langsung lihat di kalimat contohnya. Teman-teman lihat di tabel kebenaran disjungsi. Nah, di situ untuk P, kondisi P benar, maka kondisi P benar, kondisi Q benar, maka di disjungsinya itu bernilai benar. Yang kedua, kondisi benar di P, kondisi salah di Q, tabel kebenarannya menyatakan benar. Kondisi yang ketiga, P salah, Q benar, maka kondisinya benar. Kondisi yang terakhir, P salah, Q salah, maka tabel kebenarannya salah. Nah, teman-teman coba perhatiin. Dia akan bernilai benar jika apa? Tabel kebenarannya akan bernilai true jika apa? Jika P dan Q Kalau ada benar ya, Pak. Ya, benar. Kalau ada benarnya, gitu. Salah satu saja menyatakan bernilai true, maka tabel kebenarannya akan bernilai true juga. Tapi kalau dua-duanya bernilai false, maka hasil akhirnya dia false. Paham? Paham ya? Nek sing mau konjungsi tadi kan dua-duanya harus benar. Ya, kalau ini salah satu saja bernilai benar, dia hasil akhirnya akan benar. Paham toh? Paham ya? Oke, kita lihat contohnya. Nih. Nah, contohnya kondisi A. 5 kali 5 25. Benar tak ya? Kondisi B, 25 adalah bilangan ganjil. Betul toh? Ganjil toh? Nah, tentukan nilai disjungsi dan nilai kebenarannya. 5 kali 5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil. Nah, ini benar, ya toh? Karena kedua-duanya bernilai benar. Teman-teman lihat di yang nomor 2. Kucing adalah hewan mamalia. Betul ya? Lalu kondisi yang kedua, kucing merupakan hewan karnivora, memakan daging. Maka nilai disjungsinya, kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Kondisinya akan true. Benar. Lain kata misalkan, kucing merupakan hewan herbivora. Nah, salah toh? Nah, salah. Tapi karena di situ dia berupa disjungsi, maka hasil akhirnya apa? Bernilai apa? Benar, Pak. Benar, gitu? Benar. Karena ini atau, gitu? Atau.
Oke. Jelas mengenai kalimat ini? Disjungsi? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang kalimat ini. Implikasi. Silahkan dibacakan. Implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika, maka. Pelan banget. Implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika, maka disebut implikasi dengan simbol panah ke kiri tuh, Pak. Panah ke kanan dong. Ayo, panah ke kanan. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, perhatikan gambar berikut. Misal jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Misal, A. Isma lulus ujian. B. Isma memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q sebagai berikut. Negasi A. Isma tidak lulus ujian. Negasi B. Isma tidak memberikan uang pada adiknya. Dari pernyataan di atas, dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. 1. Jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang pada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Isma menepati janji. 2. Jika Isma lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang pada adiknya. Kalimat ini salah karena Isma tidak menepati janjinya. 3. Jika Isma tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar, karena meskipun janjinya gugur, dia tetap memberikan uang kepada adiknya. 4. Jika Isma tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang pada adiknya. Kalimat ini bernilai benar, karena Isma bebas dari janjinya. Nah, ini nilai tabel kebenarannya, ya toh? Teman-teman silahkan dilihat di situ ya, apa namanya? Untuk nilai kebenarannya, ya toh? Ini dilihat dari letaknya aja. Kalau ini, kalau P dan Q ini bernilai benar, maka dia akan benar, gitu ya. Kalau P-nya benar tapi Q-nya salah, maka hasil true-nya, hasil nilai kebenarannya salah. Lalu kalau di sini P-nya salah tapi Q-nya benar, maka ini benar. Kalau ini salah, maka akan salah. Kita lihat di contohnya aja deh. Contohnya. Nah, contoh yang pertama, P. Semua orang akan mengalami masa tua. Lalu, yang Q, semua orang akan meninggal dunia. Kalau dibuat kalimatnya, itu jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Betul ya? Betul, karena di sini nilainya true, ini true. Maka hasilnya true. Terus yang kedua, ini nilai kebenaran dari implikasi 15 dibagi 2 sama dengan 7, sekian. Betul ya? Lalu 7 adalah bilangan ganjil. Ini benar. Kalau digabungkan dari nilai kebenarannya, maka seperti ini bernilai benar. Ya, nah ini jarang dipakai sih kalau yang memakai jika maka ini jarang dipakai. Oke, selanjutnya. Nah, ini penalaran. Gitu. Kalau tadi suatu kondisi tabel kebenaran sudah paham ya. Kita lanjutkan di yang penalaran. Oke, silakan dibacakan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, observasi empirik.
yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan membentuk proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Oke, nah teman-teman, pada bab ini kita akan diminta untuk menalar ya. Menalar ini berdasarkan pengamatan indera, menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Ya pasti kalau kita sebagai makhluk hidup itu juga bisa bernalar, gitu. Sekalipun ayam itu kalau dioyak-oyak itu lah pasti lari toh. Nggak ada ayam dioyak-oyak terus malah datang, itu kan nggak ada. Ya, ketika kucing kita kasih makan, itu kan pasti dia kan mendekat, gitu, nalarnya jalan. Nah, kita kan diminta untuk bernalar nantinya. Nah, bagaimana sebuah penalaran ini, gitu, ini kita akan membagi jadi 3. Jadi ada deduktif, induktif, dan abduktif. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh, penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Silahkan dibacakan. 1. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proporsi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda, bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari dua buah pernyataan, premise dan kesimpulan atau konklusi. Perhatikan contoh berikut. 1. Semua manusia akan mati. Premise 1. Paidi adalah manusia. Premise 2. Jadi Paidi akan mati. Atau konklusi. Yang kedua, beras merupakan komoditi bagi orang Indonesia umum. Tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengonsumsi sagu khusus, seperti Maluku dan Papua khusus. Oke, pada metode penalaran ini, metode penalaran deduktif ini kita membuat kesimpulan. Kita membuat kesimpulannya dari umum ke khusus. Nah, teman-teman lihat ini. Lihat yang nomor 2 deh. Nomor 2. Nomor 2. Beras komoditi bagi orang Indonesia. Ini kan umum ya meskipun pakai roti ya bisa gitu. Tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu. Nah, ini kan khusus gitu. Ada contoh lainnya seperti Maluku dan Papua. Jadi ini dari umum ke khusus. Nah, ini kalau silogisme nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya nanti ya. Kita lanjutkan yang induktif. Nah, silakan dibacakan. 2. Induktif. Induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata, secara individual atau dalam tanda kurung khusus, menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, Benjamin Molen atau dalam tanda kurung 2014 dibagi 14 dalam tanda kurung menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat tunggal khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, Surgio dan kawan-kawan 2008-60 menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individual kepada hal yang bersifat universal. Berdasarkan ketiga definisi tersebut,
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum atau universal. Adapun contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Oke, nah ini kalau ini bisa disederhanakan, yaitu adalah induktif ini dia dari khusus ke umum. Nah, dilihat dari contohnya tuh. Elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Dapat ditarik kesimpulan setiap hewan punya mata, itu umum, umum, kalimat umumnya, hal umumnya. Kalau hal khususnya kan tadi udah dijelasin tuh, elang punya mata, kucing punya mata, dan seterusnya. Itu mengenai induktif. Nah, sekarang ini abduktif. Silakan dibacakan. 3. Abduktif. Menurut Doni Gahral Adian dan Herdito menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu A. Kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. B. Koherensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. C. Prediktabilitas. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. D. Komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Adapun contoh dari penalaran abduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Bob sedang mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk. Oke, nah pada cara berpikir yang ini, abduktif ini dia membuat kita untuk mencari kesimpulan berdasarkan pernyataan, Tadi masih ingat jika maka gitu ya. Nah, ya ini kalimat negatif ya. Jika sedang mabuk, Nah, kalau kita melihat seseorang bernama Bob ini mengendarai mobilnya sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan Bob ini mabuk, seperti itu. Ya, ini menggunakan argumentasi aja kalau yang ini. Kalau kalimat-kalimat di atasnya ini kan menggunakan fakta, Kalau ini lebih ke argumentasi aja. Oke, mengenai aduktif, deduktif, dan induktif ada pertanyaan? Enggak ya, gampang, masih gampang. Oke, logika interferensi. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini hanya kesimpulan. Nah, ini nih. Ini yang tadi ya. Tadi kan saya bilang ya, komputer itu kan terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, di situ teman-teman lihat tuh. Kalau di kebenaran negasi, kalau P-nya itu 0, maka negasinya
itu pasti 1. Kalau nilainya semula 1, maka dinegasikan bernilai 0. Nah, ini berlaku juga untuk kondisi konjungsi, ya toh. Z bernilai benar 1 jika X dan Y bernilai benar. Nah, kalau bernilai benar itu nilainya berapa? 1 apa 0? Halo, teman-teman? Dia akan nilai benar itu di situ ditunjukkan berapa? Angka berapa? 0 apa 1? 1. 1. Nah, kalau teman-teman melihat angka 1 berarti di situ bernilai true. Ya. X, Y 0 nilainya pasti false. Ya. X, Y 1, X dan Y 1, maka tabel kebenarannya true. Kalau disjungsi itu tadi ya, jika salah satu saja bernilai 1, maka dia akan menghasilkan tabel kebenaran 1. Paham? Disjungsi karena dia pakai atau. Nah, ini biner kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja, gitu. Kita cukupkan sampai di sini supaya nggak panjang, nanti kuotamu habis, itu kasihan nanti kuotamu habis. Nah, itu aja. Ada yang mau ditanyain mengenai pembelajaran ini, bimbingan apa namanya, bimbingan komputasional, berpikir komputasional, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, hari ini tidak ada tugas, ya toh, tidak ada tugas, jadi kita hanya belajar bersama. Yeay. Senang toh? Senang lah. Kita kan belajar bersama, ya toh. Kamu sudah membaca, itu bagi saya sudah belajar. Nah, oke, itu aja. Minggu depan kita akan lanjutin ke materi yang berikutnya, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan heksadesimal, lalu problem solving, assessment, refleksi. Itu minggu depan lumayan panjang. Itu aja guys. Terima kasih banyak sudah bergabung, mengorbankan kuotanya. Selamat melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Selamat siang. Bisa makan siang dulu. Ya, jaga kesehatan. Don't go anywhere. Just stay at home. Malam suro atau ramen tinggi atau malam suro di rumah aja. Oke, gitu. Terima kasih. Selamat siang. Pak Dalem. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak.